bahas tentang sirah Nabi Muhammad SAW, ya. Pembahasan tentang sosok yang paling mulia di alam semesta, manusia yang termulia yang pernah diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini. Tentunya mengenal sirahnya adalah suatu kebanggaan, suatu kenikmatan tersendiri. Apalagi ya Nabi SAW tidak akan surga terbuka pintunya kecuali diketuk oleh Nabi SAW. Namun sebelum saya menyampaikan tentang sirah Nabi SAW, ada hal yang perlu saya sampaikan, bahwasanya tatkala kita membahas tentang sirah Nabi SAW, pada asalnya kita akan bersandar kepada hadis-hadis yang sahih saja. Tetapi kalau kita hanya bersandar kepada hadis-hadis yang sahih saja, maka rangkaian sirah itu ada yang terputus, tidak sempurna. Oleh karenanya, dalam rangka melengkapi kekosongan dari rangkaian atau rantai sejarah Nabi SAW, terkadang kita sebutkan hadis-hadis yang lemah, yang terkadang dalam hadis-hadis lemah tersebut ada perincian yang lebih dalam tentang sirah Nabi SAW. Akan tapi tentunya tidak semua hadis-hadis yang lemah, ada persyaratan. Di antaranya hadis-hadis lemah tersebut tidak boleh terlalu lemah, dhaifnya tidak boleh dha'fan syadidan, tidak boleh yang sangat lemah, tapi yang lemahnya tingkat rendah, ya, tidak boleh parah. Yang kedua, hadis-hadis tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Yang ketiga, hadis-hadis tersebut tidak boleh dijadikan sandaran untuk menimbulkan hukum yang baru, apalagi akidah yang baru, ya. Kenapa perlu saya ingatkan hal ini? Karena kita dapati sebagian ahlul bidah dan sebagian orang-orang kafir, mereka mencela Islam dengan melihat hadis-hadis yang lemah tentang sirah, ya. Sebagai contoh, seperti orang-orang Syiah, mereka mencela Sahih Bukhari. Kenapa? Karena kata mereka dalam Sahih Al-Bukhari ada hadis tentang sirah Nabi di mana Nabi hendak membunuh diri suatu hari. Ya, namun hadis tersebut lemah, sehingga dijadikan ini sarana untuk mencela Sahih Al-Bukhari, ya, karena ada hadis yang lemah berkaitan dengan sirah Nabi SAW. Insyaallah akan datang penjelasannya. Demikian juga orang Nasrani, mereka mencela Islam dengan berdalil dengan hadis kisah pertemuan Nabi SAW dengan pendeta Buhaira. Tetapi ternyata sanad tentang pertemuan Nabi dengan pendeta Buhaira ada permasalahan, ya, sehingga didhaifkan oleh banyak ulama, ya. Karenanya tatkala kita menyampaikan sirah Nabi, kita akan menyebutkan hadis-hadis yang sahih. Kalau ada hadis yang dhaif, kita isyaratkan bahwa hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Dan memang para ulama kalau untuk masalah sirah Nabi SAW, mereka tidak terlalu ketat dalam masalah kriteria hadisnya. Saya bacakan perkataan Al-Imam Ahmad, ya, di mana beliau pernah menyampaikan demikian juga para ulama yang lain, ya. Imam Ahmad berkata, "Idza rawaina an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil halal wal haram was sunani wal ahkami tashaddadna fil asanid." Kalau kami meriwayatkan hadis-hadis Nabi yang berkaitan tentang halal dan haram, tentang hukum, tentang sunan dan ahkam, tentang hukum-hukum, tashaddadna fil asanid, maka kami kenceng dalam mengkritiki sanad, ya. Karena ini berkaitan dengan hukum baru, ya, masalah fikih, maka kita kenceng dalam masalah sanad. Wa idza rawaina ainin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi fadail a'mal wa ma la yad'u hukman wa la ya'rifu wa la yarfa'uhu tasahalna fil asanid. Tapi kalau kita meriwayatkan hadis ternyata hanya berkaitan dengan keutamaan amal saleh, amal salehnya sudah ada, cuma berkaitan dengan pahalanya, maka kami tidak terlalu kencang dalam masalah ini. Demikian juga perkara-perkara yang tidak menimbulkan hukum yang baru atau menghilangkan hukum yang baru. Makanya kalau perkara sirah ada perincian tetapi tidak menimbulkan hukum yang baru, maka tidak mengapa kita sebutkan sebagian hadis-hadis yang ternyata sanadnya lemah. Karena kalau kita meriwayatkan sirah hanya sahih saja, maka sirah hanya sedikit. Syekh Albani rahimahullahu taala, beliau membuat buku judulnya Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah atau As-Sirah As-Sahihah. Sirah Nabi yang hanya berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Ternyata beliau hanya mengumpulkan sekitar 200 halaman saja. Itu pun tulisannya besar-besar. Artinya, ya, kalau sirah hanya dibatasi dengan hadis-hadis yang sahih tok, maka hanya sedikit. Oleh karenanya para ulama bergampang-gampangan tentang masalah sirah. Kalau ada perincian selama tidak berkaitan dengan hukum, maka mereka sebutkan meskipun sanadnya lemah dengan syarat
tidak terlalu lemah, tidak terlalu parah, yang kedua tidak bertentangan dengan hadis yang sahih, yang ketiga tidak menimbulkan hukum apalagi menimbulkan akidah yang baru.